terkait Nikita Mirzani sudah ditetapkan jadi tersangka kemudian ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya. Ini adalah kewenangan dari penyidik dan sudah menjadi subjek hukum yang diatur dalam KUHP. Dan memang Nikita ini dijerat dengan pasal dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun dengan pasal berlapis. Nah, jika kasus ini berlanjut ke pengadilan, maka semua pasal yang diterapkan terhadap Nikita Mirzani akan diuji di muka persidangan. Apakah Nikita bersalah ataupun tidak bersalah? Nanti kita lihat, nanti itu adalah kewenangan dari majelis hakim. Jika memang nanti berkas yang dinilai oleh penyidik Polda Metro Jaya kemudian itu akan menjadi video 1, maka itu akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Kemudian perlu juga kita tahu bersama bahwa hukum di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi tersangka ataupun terdakwa wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bicara soal Nikita Mirzani menerima uang sebesar 4M yang awalnya ditawarkan 5M. Justru di sini jadi pertanyaan besar. Kok dari pihak Reza Gladys menyerahkan uang sebesar itu 4M dengan tidak ada yang namanya barang yang diberikan oleh Nikita ataupun jasa? Ini kan jadi tanda-tanda besar. Kenapa uang sebesar itu 4M lalu kemudian diserahkan kepada Mail yang notabene adalah asisten Nikita Mirzani? Nah, ada apa? Apakah ada istilah itu, ada udang di balik batu? Kita tidak tahu. Cuma kan jadi pertanyaan besar. Ini bukan uang kecil. 4M diserahkan tanpa ada jasa, tanpa ada barang. Nah, ini akan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat atau netizen. Soal apakah itu menjadi senjata makan tuan, tapi kembali saya katakan tadi bahwa mereka telah menyerahkan uang 4M terhadap Nikita Mirzani. Dan kemudian memang pasal yang dijerat adalah pemerasan, kemudian pengancaman, lalu kemudian tindak pidana pencucian uang. Bicara soal pemerasan berarti ada unsur paksaan. Ingat itu, unsur paksaan yang dilakukan oleh pihak Nikita Mirzani itu juga harus diuji nanti. Makanya saya katakan tadi, semua pasal yang diterapkan terhadap Nikita Mirzani akan diuji di muka persidangan. Salah atau benarnya tindakan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani bersama dengan si Mail ya, asistennya itu, ya kita tidak bisa menyatakan mereka salah atau tidak. Makanya saya bilang tadi, ini kan sudah masuk dalam penyidikan. Otomatis ini sudah menjadi ranah daripada pihak Polda Metro Jaya. Tinggal mereka melengkapi berkas. Saya katakan tadi, kalau memang itu sudah video 1, maka berkas tersebut akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Namun saya ingatkan bahwa, sekali lagi saya tegaskan, hukum di negara kita menganut asas praduga tak bersalah. Jadi otomatis Nikita Mirzani wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Anaknya Loli mengirim surat terkait untuk permohonan penangguhan penahanan, ya sah-sah saja. Tapi kan itu kembali ke kewenangan daripada penyidik Polda Metro Jaya. Lagi pula Loli juga masih di bawah umur. Kali ini kita kembali ke penyidik Polda Metro Jaya, karena kalau kita bicara orang yang lagi artinya single parents, kemudian apakah lagi hamil atau apa, ya nanti bagi para yang pelaku-pelaku yang diduga berbuat kejahatan bisa tidak ditahan dong. Ini kenapa pihak Polda Metro Jaya langsung melakukan penahanan? Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Bahkan terkait tindak pidana pencucian uang itu ancamannya hukumannya 20 tahun. Makanya pihak penyidik
dengan tegas melakukan penahanan terhadap Nikita. Diri masyarakat juga melihat pada saat Nikita Mirzani ditahan, keluar dari ruang serse, kemudian dilihat dia tidak diborgol ya. Kadang pertanyaan saya kembalikan kepada rekan-rekan, waktu Fadil diborgol tidak? Kan gitu pertanyaannya. Kalau Fadil diborgol, berarti harusnya Nikita diborgol juga. Ini jadi tanda tanya buat penyidik Polda Metro Jaya. Tapi sekali lagi, asumsi saya sebagai praktisi hukum, barangkali mungkin penyidik melihat bahwa Nikita Mirzani ini tidak ada potensi untuk melarikan diri, makanya dia tidak diborgol. Kalau ada potensi untuk dia melarikan diri, sudah pasti pihak penyidik Polda Metro Jaya pasti akan borgol dia. Pengacara dari Reza Gladys mau menambahkan saksi, itu ya sah-sah saja. Tapi kita kembali tadi bahwa kalau memang itu bisa dibuktikan nanti di pengadilan, kemudian majelis hakim menilai bahwa Nikita Mirzani bersalah, tentunya sesuai dengan fakta persidangan. Nah, ini kan masih diproses di dalam penyidikan, masih di ranah kepolisian. Jadi kita lihat nanti, karena memang ini masih ranah untuk namanya pihak penyidik akan melakukan pengumpulan berkas para saksi, bukti-bukti. Kalau sudah lengkap, mungkin akan bisa berlanjut ke persidangan. Di media bahwa terkait dari pihak Reza Gladys bersama pengacaranya datang ke Polres Jakarta Selatan. Kalau kita lihat statement dari pengacara menyampaikan bahwa masih dalam konsultasi dengan penyidik Polres Jakarta Selatan, belum dalam hal laporan. Itu yang kita lihat di statement di media. Pesan dari saya bahwa saya pikir masyarakat juga berharap semoga kasus ini diselesaikan dengan cara-cara yang benar, terutama jika nanti ini kasus berlanjut ke pengadilan. Kita berharap majelis hakim yang menangani perkara ini betul-betul berdasarkan kebenaran dan keadilan. Artinya, salah, katakan salah, ya benar, katakan benar. Kita tunggu nanti pada saat kasus ini bergulir ke persidangan. Semoga hakim yang menangani kasus ini betul-betul tegak lurus dan punya prinsip kebenaran dan keadilan. Demikian, terima kasih.